Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Yesus bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus selalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertaan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya, dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling sehingga mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya. Lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Kita mendengar dari kitab Putra Sirah yang memang bacaan ini diawali hari ini dari kitab Putra Sirah, banyak memberikan
petuah-petuah memberikan nasihat-nasihat yang praktis bagi kehidupan. Di antaranya kita mendengar bahwa sumber kebijaksanaan adalah dari Allah sendiri, dari Tuhan sendiri. Kebijaksanaan yang diperlukan manusia untuk hidup baik, untuk hidup dengan terang di jalan-jalan yang baik, membutuhkan kebijaksanaan, dan kebijaksanaan itu adalah dari Allah sendiri. Tuhan sendirilah yang menciptakan kebijaksanaan. Segala ciptaannya ia penuhi dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan diberikan kepada manusia supaya dapat hidup dengan baik bersama orang lain, bersama lingkungan hidup bersama. Dibutuhkan kebijaksanaan. Dan dari Injil kita mendengar bagaimana orang yang bisu tuli disembuhkan oleh Yesus. Dia tidak dapat menyampaikan dari mulutnya, karena telinganya tuli. Dia tidak bisa menyatakan sesuatu ataupun kesulitan menyatakan sesuatu. Karena memang juga bahwa dari mulut seseorang dari mulut kita dapat menyampaikan sesuatu, entah sesuatu yang baik, entah sesuatu yang buruk. Dan itu diperlukan kebijaksanaan, diperlukan kearifan di dalam hidup itu. Karena kata-kata itu dari mulut itu orang dapat terluka, dapat terhibur, dikuatkan hidupnya dari kata-kata yang diucapkan. Karena itu kata dan kebijaksanaan diperlukan untuk membawa sesuatu yang baik kepada orang lain. Betapa banyak orang juga bisa sakit hati karena ucapan-ucapan yang sembarangan, ucapan-ucapan yang tidak ada kebijaksanaannya, sehingga menimbulkan juga bisa jadi keributan karena kata-kata yang tidak baik, yang tidak didasarkan atas kebijaksanaan. Karena itu marilah kita mohon kepada Tuhan agar kata-kata kita, ucapan-ucapan kita gunakan dengan bijaksana. Kebijaksanaan dari Tuhan agar dapat meneguhkan, menguatkan, menghibur, menguatkan, dan juga memberikan harapan dan lain sebagainya. Marilah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.